Satu hal yang harus kalian ketahui semua, yakni tentang shotband. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para konten kreator, khususnya para konten kreator FB Pro. Hari ini saya membuat konten yang sangat penting. Ada satu hal yang harus kalian ketahui semua, yakni tentang shotband. Mungkin ada dari kalian yang baru mendengar, tapi ada mungkin dari kalian yang sudah tahu ya shotband itu apa dan apa bedanya sama di bayonet ya. Dan ini lebih menyakitkan kalau kita terkena shotband kemudian kita nggak tahu, karena kalau di bayonet dari Facebook akun kita akan ketahuan kena ban, ada pemberitahuannya. Sedangkan kalau shotband itu nggak ada pemberitahuannya sama sekali. Nah, apa itu shotband? Jadi shotband itu adalah akun kita ini dibatasi jangkauannya, nggak luas, penontonnya selalu sepi dan lain sebagainya. Ini akun yang terkena shotband. Nah, nanti akan saya kasih tahu penyebabnya apa, kemudian ciri-cirinya apa. Akun yang terkena shotband, karena bisa jadi teman-teman terkena shotband tapi teman-teman nggak tahu ya. Nah, kemudian cara mengatasi ketika kita terkena shotband. Oke, jadi yang pertama, alasan kenapa akun Facebook kita ini terkena shotband. Nah, karena kita melanggar komunitas YouTube FB Pro ya, aturan yang sudah diberikan. Yang pertama, misalnya kita sering mengupload konten-konten yang tentang ujaran kebencian ya, kekerasan. Kemudian sering kita mengupload yang menggunakan musik hak cipta. Kebanyakan konten-konten kita mengupload tentang ada musiknya yang hak cipta. Nah, ini merupakan sebuah pelanggaran yang ketika kita lakukan secara terus-menerus, maka berpotensi membuat channel kita atau akun YouTube FB Pro kita terkena shotband. Itu pelanggaran yang pertama ya, teman-teman. Usahakan hindari. Kemudian ada pelanggaran yang kedua, hindari tentang adanya aktivitas yang mencurigakan. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Biasanya ada aktivitas yang mencurigakan yang dapat dideteksi oleh Facebook itu sendiri. Misalnya tiba-tiba followers kita naik ya. Nah, sedangkan kita malas ngupload konten, tiba-tiba followers naik. Itu dia. Tiba-tiba like-nya banyak ya. Ternyata punya usut dia melakukan follow to follow. Apa itu maksudnya? Nah, follow to follow itu kita menyuruh orang lain untuk memfollow kita. Begitu juga kita juga memfollow dia. Ketika menghubungi banyak orang supaya kita mendapatkan followers yang banyak. Nah, ini yang bisa dideteksi oleh pihak Facebook Pro ataupun YouTube itu sendiri. Jadi, usahakan kalau memang teman-teman mau follow to follow, teman-teman harus aktif juga untuk mengupload
konten. Misalnya setiap hari upload konten, kemudian melakukan follow to follow. Insya Allah itu nggak akan terbaca oleh pihak Facebook ataupun Meta. Tapi kalau teman-teman jarang ngupload konten, kemudian tiba-tiba like-nya banyak, kemudian tiba-tiba followersnya banyak. Nah, ini bisa deteksi oleh pihak Facebook, oleh pihak Meta itu sendiri. Itu yang kedua, teman-teman. Kemudian yang ketiga, jangan lakukan ciplak bait. Apa itu ciplak bait? Misalnya, caption tidak sesuai dengan isi video. Misalnya di video teman-teman isinya seperti ini, captionnya isinya seperti ini. Misalnya, cara mengatasi kerusakan pada benda ini. Nah, teman-teman ceritanya di caption ini mau memberikan tutorial. Ternyata isi videonya bukan sebuah tutorial, tapi tutorial tentang pemandangan. Tidak sesuai dengan caption yang ada di video. Nah, ini namanya ciplak bait, teman-teman. Silahkan teman-teman hindari. Biasanya orang-orang yang melakukan ciplak bait itu karena mengharapkan penonton, mengharapkan penontonnya memberikan sebuah judul yang membuat orang-orang penasaran. Ternyata dibuka, ternyata dia melakukan sebuah penipuan. Jadi ini sama saja melakukan penipuan. Jadi buat teman-teman, coba hindari ciplak bait itu. Yang ketiga, teman-teman, hindari ciplak bait itu. Yang ketiga. Yang terakhir, ya, teman-teman harus hindari spam hashtag. Ya, teman-teman biasanya karena mau FYP kontennya itu tersebar luas, akhirnya dia banyak sekali menulis hashtag. Ya, ngetek ini FYP gini-gini, pokoknya banyak sekali. Kalau misalnya sedikit ya teman-teman, 3, 5, 7 sampai 10, oke lah, masih insya Allah sedikit. Tapi ada yang satu paragraf itu saking banyaknya hashtagnya. Nah, itu yang bisa menyebabkan terkena shortban. Kalau sering dilakukan, jadi teman-teman, kiranya itulah 4 hal yang membuat akun kita kena shortban. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman, jangan lupa like, comment, share.